Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Agak larut kita mulainya pada kesempatan malam hari ini. Kesempatan malam hari ini kita akan bongkar-bongkar handphone. Ada satu PR tadi malam belum tersentuh sama sekali ini juga. Jadi baru habis diangkat til IC-nya. Udah ukur PWR letakin. Selesai. Sampai 1 kali 24 jam belum tersentuh masih. Hari ini betul-betul alhamdulillah sibuk. Jadi nggak kepegang. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini yakin pasti tembus ini ya. Pasti beres lah. Nah, ada 3 PR masih. Kiriman dari Bang Yongki di Nunukan ya. Kiriman dari Bang Yongki. Nah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan semuanya. Baik. Nah, jadi kita live apa adanya nih. Jadi dimaklumi ya, Pak. Iya, Son. Ya? Ini ada kiriman lagi dari Bang Yason. Ada kurang lebih 20 unit itu. Tapi mesin banyak. Jadi beliau ini Bang Yason ndak mau ribet. Jadi begitu ada handphone orang mati misalnya, udah dia carikan mesin, swab mesin. Gitu, harga cocok, gas. Akhirnya apa? Mesin yang lama yang sudah diganti penggantinya tadi nganggur, kan eman-eman gitu. Eman-eman. Nah, beliau minta ke saya, Mbah, coba di review. Ya, jadi bahan praktek juga. Kira-kira ini apa? Ada yang masih memungkinkan atau tidak? Nah, masalah biaya nanti gampang lah, saya bilang kan ya. Nah, intinya nanti kita punya bahan, punya contoh-contoh kasus kerusakan yang bisa jadi bahan referensi kawan-kawan semua. Oke, kawan-kawan sekalian, ini ada beberapa handphone. Ya, ada 3 ini ya. Ada 3 yang akan kita review. Nah, jadi beginilah Pak, operator plus instruktur plus tukang sapu plus semuanya ini di Quantum. Jadi masih all in. Seharusnya biar lebih gampang memang ada operator sendiri begitu kan ya. Nah, ini saya rodok nakal malam ini. Nakal apa? Tamunya tak suruh. Tak minta untung garap. Tak minta untuk garap. Jadi ini ada 3 tadi. Mana satu lagi? Ya. Ya, ini ya matot. Oh, kemungkinan LCD. Jadi ini belum disentuh sama sekali. Yuk kita hajar sama-sama. Ya. Bongkar dulu aja lah ya. Bongkar dulu. Masa tamunya disuruh bongkar kan ya, saya enggak apa-apa lah kan. Ini apa ini? Oppo A15s. Asli apa refurbish ini? Ini mungkin kawan-kawan juga bisa share ya pengalamannya. Secara fisik apa sih yang membedakan antara yang ori dan refurbish? Gitu. Sebenarnya kalau judulnya refurbish seharusnya itu tetap sama. Tidak akan ada perbedaan. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata refurbish yang saya lihat di lapangan ternyata mesinnya juga kadang ada yang beda. Artinya bukan refurbish dong. Artinya ada yang KW, palsu gitu. Ini yang simpang siurnya beredar di masyarakat kita itu seperti itu. Ini bener nggak dimasuknya lewat sini nih? Bukan Pak, itu dibuka. Tutupnya dulu baru jadi buah. Belakang ya? Belakang tutup ya? Oh iya. Tuh kan? Nah, beda ya. Guru besar sama. Nah, ini kan gampang begini saya malah congkel-congkel kan ya. Untungnya enggak sempal. Gitu. Nah. Ini rantang Mbak Ika. Ya, saya bagian bongkar saja nanti. Tamunya yang kita suruh nganalisa ya.
Ini obengnya gaya ya, gaya. Jadi biar depan konsumen gitu kan ya, cepet. Coba. Iyalah. Kenapa? Untuk malam besok kita pray ya kawan-kawan ya, libur. Dan saya perjalanan ke Surabaya, ada acara di Surabaya. Oh ini satu ya, berarti sampai ke bawah. Ya. Dilihat dari bautnya ini udah beda-beda ini ya. Kemungkinan besar sudah pernah dikerjakan. Nah ini baru bongkar di sini. Kok saya tidak melihat celahnya yang enak gitu loh, celah enak. Sering lupa ini Pak, sering terjadi di kota-kota besar, lupa SIM injektornya. Di sini yang mungkin yang paling gampang ya. Ya, pakai kuku bisa. Teknisi pasti punya. Meski melencong gitu. Iya, pasti melencong ya. Karena dipakai juga buat congkel. Oke. Sering kawan-kawan lakukan ya, yang paling sering. Padahal ini kalau dari saya bukan menjadi SOP, yaitu colok cas. Colok cas. Di prosedur kita, di SOP kita, colok cas menggunakan USB adapter ini bukan jadi SOP. Kenapa? Ini nanti tidak bisa mewakili totalitas. Cuman bisa bantu. Jadi bukan dijadikan sebagai patokan kita dalam menganalisa kerusakan. Kenapa? Berhentinya cas ini hanya sampai di IC cas paling tidak. Ya. Ini saya ini tak cabut dulu biar enggak pengaruh. Nah, begitu saya colok cas, di sini terlihat kedap-kedip di colokan nomor 4 hanya 0,2 ampere. 0,2 ampere. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa IC cas kerja gitu toh. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa IC casnya sehat, tujuannya sehat, tidak bisa. Sehingga apa? Cara seperti ini tidak bisa kita ambil sebagai patokan untuk menentukan apa yang bermasalah di handphone ini. Ingat, jadi ini bukan SOP dari mati total, hanya membantu sedikit saja. Ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan
nggak punya power supply, tapi punyanya cuma USB adapter, konsultasi, Mbah, ini ada handphone, colok USB adapter, arusnya sekian. Nggak bisa jauh kita. Ya, hanya terbatas di IC cas saja. Nah, ini yang banyak masih salah kaprah, ya kawan-kawan. Jadi tidak menggunakan power supply. Jangan sampai seperti itu, oke? Oke. Nah, berikutnya kita akan analisa menggunakan power supply saja. Cabut dulu ya. Jadi harus kita cari tahu bagaimana kondisi arus dari handphone ini. Bisa menggunakan kabel boot, tapi saya curiga dari kemarin kabel boot saya ini tidak beres ini. Kenapa? Tekan on off jatuh, tekan on off jatuh. Harusnya bisa booting ya, bisa booting. Nah, saya nggak tahu apakah memang resistor-resistornya di sini untuk jalur baterai ID-nya sudah banyak yang bermasalah. Karena apa? Begitu saya nyalakan pakai baterai biasa, rata-rata bisa. Tapi menggunakan kabel boot ini agak-agak susah. Dan saya paling geting aku ya. Pakai ini tuh nyarinya. Waktu nyarinya itu bagi saya tidak gampang gitu. Susah. Nah, ini sama enggak nih? Sama ini ya. Oke. Begitu kita beri tegangan 4 volt di sini, tidak ada pergerakan arus, artinya tidak ada yang short. Nah, ini terjadi beberapa kali dari kemarin ini. Dia standby dia, kemudian keluar titiknya. Ini dalam kondisi kita pasang, coba kita on-kan dulu. Ada arus naik, tekan tahan sebentar. Ini kayaknya stuck nih. Main. Balik dulu ya. Oke. Tidak ada pergerakan arus yang signifikan. Ya. Ingat, ini ilmu yang paling penting. Ini keterampilan yang betul-betul harus kawan-kawan asah. Ya, jangan dianggap sepele ini. Disinilah kita jadi seorang dokter, seorang tabib, bukan tabib ya, dokter lah ya. Kenapa udah pakai alat ukur nih? Dari sini kita bisa menentukan kira-kira siapa yang bermasalah, siapa yang sudah kerja, siapa yang belum kerja. Di rumus saya secara umum, 50 IC power, 50 CPU, 50 eMMC, 50 RAM, total 200. Itu umum. Ya. Padahal ada, untuk yang lebih signifikan ada. Kadang 70 aja itu CPU sudah kerja. Ya, CPU sudah kerja. 70, 80 CPU sudah kerja. Sehingga apa? Kalau kita anggap CPU sudah kerja, maka kalau handphone ini kita colok ke komputer, seharusnya dia detect. Harusnya. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di dalam materi bahwa kalau kita ketemu kasus ditekan on off, dia naik, jatuh lagi ke nol, atau dia stuck gitu ya, di area maksimal 200, ya, yang harus kita lakukan, colok komputer terlebih dahulu. Ini untuk memastikan bahwa CPU bekerja atau tidak. Nah, kalau CPU bekerja, berarti PR-nya tinggal kita melakukan pengecekan ke eMMC dan RAM. Itu secara umum. Oke. Nah, ini kita lihat arus hanya main-main saja, naik turun 123, 140 tadi, 100 berapa lagi tadi? 118, dan ini berulang. Tidak, Le. Iya, enggak ada. Udah? Bisa sendiri ya? Bisa, ini aman. Tenang. Oke. Kabel sudah kita siapkan. Ya. Kita coba boleh tanpa baterai dulu, boleh dengan baterai.
tanpa kombinasi tombol dulu, boleh. Atau langsung dengan kombinasi tombol. Kalau Vivo, Oppo ini apa biasanya, Mas Eko? Volume atas bawah. Ya, tapi paling tidak ini udah berkedip sebenarnya, Iya, sudah iya, sudah ada harapan ya. Jadi kita belum ngapa-ngapain tuh. Kalau MediaTek dia kedap-kedip kayak gini memang wajar ya. Iya. Wajar. Jadi putusnya seolah-olah putus nyambung kawan-kawan. Nah, ini bisa dipastikan CPU bekerja. Sehingga apa? PR kita ini kalau dapat kasus kayak gini nggak usah bingung-bingung. Hajar flashing dulu. Iya. Ya, di flash dulu. Mau yang langsung juru sakti monggo. Ya langsung jadi sakti Iya. congkel. Ya kan yang udah sakti banget itu ya. Iya. Ambil langsung pakai UV dah mantep nih gitu kan Iya. ya. Monggo. Kalau gratisan kita belum punya apa-apa, yuk kita sama-sama cari cara flashing. Jadi ini yang sering dipakai saya di awal-awal nyervis itu kan ya. Cara flashing. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oppo A15s tadi ya. Heeh. Iya, iya Pak. Nah, saya paling respect juga ini Evili Casel ini banyak dia ngupload ya, banyak dia share dan komplit. Ya sebagian memang ada firmware-nya yang kadang tidak cocok, itu wajar. Tapi untuk tutorial Evilica ini cukup bagus lah. Kenapa? Detail. Ini boleh ditiru juga jejak-jejaknya ini. Tim kita belum ada yang kayak gini nih kan ya. Ini bagus. Cuman untuk memulainya kadang berat ini, banyak banget memang yang betul-betul harus spesialis lah boleh dikatakan begitu. Jadi ini caranya kawan-kawan. Ya. Jadi kalian tidak punya PC atau ingin coba flash tanpa komputer, kalian bisa cek artikel berikut gitu. Nah, tapi ini kalau dalam kondisi masih bisa dipandang ini ya, masih bisa dilihat. Tetapi kalau nggak bisa, nah ini yang harus kita siapkan ya kawan-kawan. Ini karena filenya cukup besar, di Evili Casel ini ditunjukkan cara download file besar bagaimana supaya tidak korup dan tidak buang-buang kuota ya. Nah jadi cuman gini, penyakitnya teknisi ini kadang nyari instannya, nyari kilatnya. Kenapa saya bilang nyari kilat? Nyari langsung tidak dibaca-baca dulu nih. Ya, tidak dibaca-baca dulu. Ini kebiasaan 62 plus 62. Plus 62. Ya, plus 62 itu kebiasaannya malas baca. Basahin tenggorokan dulu. Nah, di sini bahan-bahan yang harus kawan-kawan lengkapi. Ya. Nah, saya langsung saja minta ke tamunya untuk mengerjakan. Monggo, nggak nampak wajah wes santai. Monggo. Kan? Iya, silakan. Ya, sekecake ya. Sambil rokok boleh, kan enggak kelihatan kan? Monggo. Dengan kalau tadi saya pakai Evilica, monggo jenengan sudah punya sesuatu atau apapun. Pakai UT bisa. UT ada kita? Ada ya? Ada? Boleh? Download dulu tapi. Oh, Monggo. Nah, jadi Bang Eko pakai UT ya. Pakai UT. Ya. Udah dipakai. UT-nya biasa dipakai di depan. Nanti pakai punya saya. Wes. Perintah ini ya. Kita kan sebenarnya satu markas di Wonogiri. Download now. Oke, kawan-kawan, jadi kita eksekusi menggunakan UT. Itu apa dia di samping tuh? Oh, Apa sudah download atau belum? Ya, belum. Habis pakai. Oh, harus Ya, dipakai. ya, pakai punya saya. Oke, ini kita download dulu UT-nya. Kalau sembari download kita download filenya. Ya, boleh. Firmware-nya ya. Firmware-nya. Firmware-nya boleh dari sini. Nah, cuman ingat kawan-kawan, kalau
situs-situs bukan komersil ini, situs gratisan malah ya. Situs gratisan ya siap-siap aja kita diputer-puterkan. Iya. Nah, jadi mungkin banyak kawan-kawan, Maklum. Bah kok susah ya downloadnya? Ya maklum. Harus pelan-pelan dibaca dari Iya. kalau klik-klik dia tetap tambah nyasar. Tambah nyasar. Jadi harus dicari dulu Iya, poinnya dia. Nah, yang ya Nah, baru ini keluar ya. aman ini kan ya. Mau ke situ aja harus Muter-muter ini masih penting nih. iya, nggak terlalu banyak. CPH 2179. Boleh digeser ke kanan aja Oh iya. tampilannya, biar kawan-kawan lihat Iya. ya. Nah, ini kita proses download UT dan firmware-nya. Jadi ingat, dalam melakukan flashing ada yang jelaskan saya sudah punya statement, haram hukumnya men-share video Mbak Tommy selain ke adik, kakak, bapak, ibu, kakek, nenek, itu paman, bibi itu ya. Masih circle keluarga gitu, bolehlah kalian mau share. Tapi kalau apalagi dikomersilkan jangan. Kalau satu konter ada beberapa karyawan boleh, enggak apa-apa. Tonton bareng gitu kan ya. Nanti konsultasi satu orang yang tadi didaftarkan boleh. Akal-akal seperti itu kan ya sudah umum. Sudah lumrah terjadi. Nah, nanti ke depannya ya pengennya saya memang kawan-kawan yang bergabung itu betul-betul maksimal dalam belajar. Nggak seperti tadi hanya beli videonya. Iya. Di periode ini kemarin ada 3 atau 4 orang yang chat mau daftar, saya minta bukunya aja. Kan, ya bisa aja saya kasih buku, udah selesai urusannya. Tapi nggak gitu bos. Ya, khawatirnya apa? Jadi aliran sesat nanti. Karena buku itu ketikan, ya, kadang pemahamannya beda-beda. Iya. Sehingga apa? Ya memang harus nonton videonya, dapat bukunya, kemudian yang tidak jelas ditanyakan kan begitu. Harusnya begitu. Filenya cukup besar ya. Berapa giga tadi tuh? 9 9 mentahnya. giga. Be. Tanya. Mentahnya Men- itu kalau diekstrak bisa 15. Oh, berarti cepet ya kita download ya. Iya. 5 giga. Saya pikir terhitung lambat gitu kan. Kalau speednya lemah bisa Iya, berjam, 3 berjam-jam ya. Ya memang luar biasa. Ini space hadis kadang harus kita Iya. bikin ekstra lah kalau untuk nyervis. Ya karena untuk HP-HP yang Baru ya. itu memang nggak ada yang kecil. iPhone itu Untuk belasan ukuran giga kayaknya firmware-nya itu. Firmware itu padahal semakin nantinya pasti semakin gede lagi. Oh, Itu udah pasti. Karena tuntutan Android-nya kan semakin kesana juga semakin tinggi. betul betul. Saya senang banget malam ini ya kawan-kawan ya. Jadi seandainya ini bayang-bayangkan dulu nih kan. Saya cuman ngoceh bacot gitu, nanti kan yang garap ada tuh. Saya plus operator gitu kan, klik. Wah, penuh ini. Eh, Penuh. saya sebentar buka downloadnya dulu aja, hapus beberapa. Barusan saya ngomong kan ya, cepet penuh di file download. Kita hapus yang Gede-gede. besar-besar aja dulu. Apa ya yang selain itu? View-nya by size. Ini Nah, luar biasa ini kan ya. Adik saya itu cuman SSD ini 512. Jadi sudah harus dikurangi. Di mana ya? Video mungkin di folder video Sama aja itu video DC kok. DC-nya yang dihapus mungkin. Wah, iya kan? C-nya sisa 1 giganan jadi sudah emergency. Coba ini Di- karena Mbak ini cuma kita mau coba identity ya, cuma ngambil preloadernya aja. Oh, gitu. Kita kayaknya preloadernya udah Udah extra. naik preloadernya. Ini kita ambil preloader.
Oke, preordernya udah terekstrak ya. Itu tadi kalau kalau saya sebagai operator sendiri kan enak nih. Wah, Teknisnya sendiri ini spesial ini. Senang banget saya malam ini. Syncing with device. Wah, ternyata tetap nggak mau. bau-baunya nih hardware kalau Iya. Ini mau nggak mau ya kita angkat MMC kalau sudah seperti ini. Tapi minimal kita sudah usahakan di software dulu, Mbak. Ya. Jadi dari sini aja sudah nampak ya. Iya. biar pasti ya. Kita sudah bisa ibaratnya Mengerucut. deal-dealan sama user lah ya. Kita Iya. sudah tahu oh ini penyakitnya hardware. Sudah kita sampaikan ini hardware biayanya sekian gitu ya. Tinggal kita lihat lagi nanti apakah kesehatan MMC-nya ini masih bisa dipakai gitu ya. Iya. Urgent enggak dia gitu. Karena dilihat dari arusnya tadi ini Iya. curiga-curiganya begitu. Oke. Mbak Ika nanti ini yang Oppo kita boleh kasih tahu si Yongki ya yang punya. Ini kalau dikerjakan berapa nih Bang Eko? Kira-kira kalau lempar ke counter ini. Lempar ke counter. Nanti counternya ke konsumen berapa? Oh iya, tergantung biasanya minta ke apa ya? Biar Karena kalian bisa tahu nih. sekalian di-upgrade sekalian. Misalkan bawaannya 332, Hmm. bisa di request misalkan kita tawarin harga Mas kalau dikasih yang 332 400 misalkan. Tapi kalau yang naik upgrade sekalian 464 bisa ke 500. 500 gitu. Iya, seperti Jadi ke counternya berapa nih? Enaknya. Jadi biar kawan-kawan juga tahu nih kan ya, kalau nerima lemparan, bangkelan gitu. Iya, biasanya saya tuh kalau nerima lemparan gitu sisanya 100 atau 150. Oke, berarti modal kita ini kan yang jelas IC ya. Iya, betul. IC di pasaran dengan ini berapa bawaannya nih? 332. Sepertinya 332. 332 pasarannya IC-nya sampai 200 nggak sampai? BGA 254 254. sekitar 150 175. Oke, bulatkan 200 misalnya. Iya. Berarti modal kita 200 sudah kelihatan nih kan ya. Iya. Oke, tentu minim sebenarnya. Iya. Kalau anggap kata walaupun konten itu kan konsumen kita. Iya. Kita harus save dulu modal kita kan. Iya, betul. Minim 2 kali lipat lah. Iya. Tadi kalau 170 berarti 400 paling. iya maksimal di 400. Iya. Kan gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan modal kita ini 400 kawan-kawan. Boleh dikatakan begitu. Kalau kita langsung ke konsumen loh ya. Iya, biasanya karena gini, Mbak. Misalkan ke 332 sama 464, itu kan selisih modalnya sedikit, paling 25 ribu gitu misalkan. Tapi kalau saya kan biasanya ambil banyak, makanya bisa turun sedikit. Yes, sudah ada Makanya- stok ya kan iya, ya. makanya kita buat upgrade sekalian aja 550 gitu. Oke. Jadi bisa ada gap. Ya. Jadi sebaiknya kita tawarkan langsung upgrade. Ya, upgrade sekalian. Jadi buat Ya, Ya, nanti Mbak Ika ini boleh kita tawarkan ke Yongki minim ini 400. minim. Nanti dia ke konsumen Abang bisa 500. Karena di area sana seperti itu biasanya. Bahkan bisa jadi lebih. Karena ini posisi Bang Yongki ini di Nunukan. wah ya. Wah, itu. Jadi di ujung negara. Di ujung negara Indonesia bagian atas, Kaltara ini. Nah, jadi tempat servis juga masih terbatas gitu. Makanya beliau kalau ngirim barang lebih dari 5 unit. Di awal-awal bahkan kadang 20 unit langsung. Nah, dan karena pengusaha ya, malas ribet. Ya. Nggak ada waktu untuk ngurus servis seperti ini. Iya. Nah, dia memang kursus online di kita. Tapi karena tadi nggak ada waktu ngurusin servisan, yang berat-berat udah menurut dia langsung dikirim ke sini gitu. Iya. Oke, jadi ini tinggal kita eksekusi nantinya. Dari sini sudah nampak bahwa yang bermasalah adalah MMC. Kenapa? Di sini dia kedetek kawan-kawan di komputer. Kalau kedetek bisa dipastikan CPU itu pasti kerja. Sangat kecil kemungkinan CPU bermasalah. Sangat kecil. Iya. Kecil. Jadi kemungkinan besar MMC yang jadi satu dengan RAM tentunya seperti itu. Betul. Jadi kalau memang mau iseng-iseng, wong UV belum punya misalnya ya, ya iseng-iseng congkel lah
rebol aja, pasang Ya, lagi. Bisa. Seperti itu. Ini alternatif Bang Iko yang biasa saya Saya berikan juga ke kawan-kawan. sering gitu, Ah. sering gitu, Pak. Tapi saya bilang usernya memang nggak akan awet. Iya, karena kan hanya rebol kaki saja yang Iya. diperbaharui ya. Oke, sering ada pertanyaan begini Bang Iko. Bisa enggak Kak, saya kalau tanpa UV ganti MMC ini? Bisa, misalkan teman-teman karena di Quantum kan banyak ya yang punya UV ya. Iya. Minta aja chat. Kalau di di MediaTek lebih gampang lagi. Minta misalkan Bang request yang MMC kosongan aja, nanti dipasang sendiri bisa. Iya. Cheat ke MediaTek nanti bisa. Oke. Jadi belinya udah MMC kita tinggal masang doang, tinggal nge-flash colok. Siap. Itu jadi alternatifnya ya kawan-kawan ya. Iya. Yang nggak punya UV. Iya, nggak punya UV. Di Shopee banyak, di Shopee yang udah. Yang sudah isi ya. Iya. Terus VIC-nya itu. tentu kendalanya ada satu, Ya, email. betul. Oh iya tentu email. Nah di kalau UT ini bisa. Ah. Kalau di seri-seri MediaTek Aman ya? aman Mbah, masih bisa di cover lah sama UV ya. Ya. Nggak perlu Pandora lah kalau yang seri-seri ini. Jadi masih ada fungsi di UV yang digunakan untuk kita write email. Ini. Iya. Jadi udah udah all in lah di sini ya. Terus kalau emailnya juga ternyata ini kan barang cuman batangan gitu kan ya. Iya. Emailnya enggak nampak, enggak sempet backup, enggak tahu. Gimana nih Bang? Kalau kepepetnya biasanya saya di email dulu saja. Email dulu saja. Email Kosong dulu ini. bisa. Nul. Bisa. Nul gitu, ya. Tetap ada Keluar sinyal. sinyal. Keluar sinyal aman biasanya. Aman ya. Tapi kalau di daerah tertentu emang ada provider yang nggak mau email nul. Oke. Misalnya di tempat saya itu biasanya Indosat yang nggak mau di email nul. Saya itu ada koleksi itu Bang. Kalau Di enggak, ini samping kan- blower atas coba deh. Ini. Itu Kalau Bang. enggak, ini kan ada ini. Nah, ada kaleng-kaleng itu Bang. Ya. Itu kaleng satu set saya ikat di sebelah blower. Iya. Coba deh Bang ambil Bang. Nah, itu kepake enggak Bang? Oh ya kepake ini. Iya, itu kemana? Bisa ini dipakai. Misalkan kepepet email keblokir kan sering, Mbak. Iya, dan ini Iya, handphone-handphone lawas, jadi bisa dipastikan karena itu J1S, Iya. J2 Prime itu ya. Iya. Pokoknya handphone-handphone lawas itu. Asik juga Enggak. ngumpulin. Iya, enggak saya buang. Kan Ini belinya udah- bangkai. Iya. Iya. Beli bangkai. Harta karun ini. Harta Mbak. karun ya. Iya. Termasuk saya kemarin bolang di Pasar Luak Jatinegara. Ini beli bangkai-bangkai, ada 10 unit kita beli. 5 unit sudah normal, sudah bisa dipakai. Iya, mantap. 20 ribuan. Ya. Nah, buat nonton YouTube tak jadikan tuyul. Gitu, nonton channelnya sendiri. Jadi kawan-kawan, salah satu cara untuk mendatangkan duit santai tapi ya, nggak bisa duit langsung plek besar. Ya. Membangun channel, gunakanlah tuyul-tuyul yang kita ciptakan, ya kita buat dari handphone bangkai yang kita beli murah, dihidupkan. Yang penting bisa akun Google, bisa YouTube gitu aja. Ini salah satu cara yang saya gunakan, pelan. Ya, tidak signifikan, hanya bantu-bantu up aja lah gitu Oh, kan ya. iya. Ya, kalau memang mau dipabrikan, mau diglobalkan, tuh bisa malah. Mungkin 20-30 unit gitu ya, diternak. Cuman ngeplay. Nah, itu banyak yang melakukan. Iya, iya. Oke, kawan-kawan, untuk eksekusinya ini kita